sayangku. Nggak boleh. Iya, emang udah mantan. Kan udah cerai. Dengan cewek itu gimana sih? Kan ibunya dalam daging gua, dalam daging gua, dalam daging gua. Ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa dia tuh. Dia tetap adik gua. Gitu. Cuman sayangnya, gua harus tegur dia. Ya, dalam proses yang seperti ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Media Mantul. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia hiburan Indonesia. Belakangan ini, media sosial kembali dihebohkan dengan berbagai unggahan yang mengaitkan nama Sarwenda, Jordi Onsu, Ruben Onsu, hingga Thalia. Berbagai judul sensasional bermunculan, bahkan ada yang menyebut muncul wacana tes DNA. Namun, benarkah semua kabar yang beredar itu sesuai fakta? Di video kali ini kita akan membahas bagaimana rumor tersebut berkembang, apa saja fakta yang sudah diketahui publik, serta mengapa kita perlu lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang viral di media sosial. Sebelum melanjutkan, perlu ditegaskan bahwa isi video ini membahas rumor yang beredar di ruang publik. Hingga saat ini tidak ada bukti yang dapat memverifikasi berbagai klaim sensasional yang beredar, sehingga semuanya perlu disikapi secara kritis. Mari kita mulai. Sejak beberapa waktu terakhir, nama Sarwenda memang kembali menjadi perhatian publik. Setelah perpisahannya dengan Ruben Onsu, hampir setiap aktivitasnya menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Mulai dari unggahan foto, aktivitas pekerjaan, hingga interaksi dengan rekan-rekan dekat, semuanya kerap menjadi bahan spekulasi warganet. Di sisi lain, Jordi Onsu juga tidak luput dari perhatian publik. Sebagai adik Ruben Onsu, setiap kemunculannya sering dikaitkan dengan berbagai isu yang sedang ramai dibahas. Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh berbagai akun media sosial maupun kanal yang membuat judul-judul bombastis demi menarik perhatian. Beberapa unggahan bahkan menggunakan kalimat yang sangat provokatif, seolah-olah sudah terjadi pengakuan tertentu atau telah ada fakta baru yang mengejutkan. Padahal, ketika ditelusuri lebih jauh, isi pembahasannya seringkali tidak sesuai dengan judul yang ditampilkan. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru di era media sosial. Judul yang sensasional memang mampu membuat orang penasaran sehingga angka klik meningkat. Namun, tidak semua informasi yang viral memiliki dasar fakta yang kuat. Dalam beberapa hari terakhir, muncul pula narasi mengenai dugaan adanya tes DNA yang dikaitkan dengan keluarga tersebut. Narasi ini kemudian berkembang sangat cepat. Banyak warganet mulai berdebat di kolom komentar. Ada yang langsung mempercayainya. Ada pula yang meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebagian lainnya justru mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi klaim-klaim tersebut. Perdebatan semakin meluas karena algoritma media sosial terus memperlihatkan konten serupa kepada pengguna. Akibatnya, rumor semakin terlihat seolah-olah merupakan fakta yang telah dipastikan. Padahal belum tentu demikian. Di dunia digital, informasi dapat menyebar jauh lebih cepat dibanding proses verifikasi. Inilah sebabnya mengapa masyarakat perlu membiasakan diri mengecek sumber informasi sebelum mempercayainya. Jika kita melihat perjalanan kehidupan Ruben Onsu dan Sarwenda selama ini, keduanya memang termasuk figur publik yang kehidupannya sering menjadi perhatian masyarakat. Tidak sedikit pemberitaan mengenai keluarga mereka yang akhirnya berkembang menjadi berbagai spekulasi. Namun, tidak semua spekulasi tersebut terbukti benar. Karena itu, sangat penting membedakan mana informasi yang berasal dari pernyataan resmi dan mana yang hanya merupakan asumsi publik. Banyak pakar komunikasi juga mengingatkan bahwa judul yang dramatis belum tentu mencerminkan isi sebenarnya. Hal ini sering dikenal sebagai clickbait. Tujuannya adalah menarik rasa penasaran penonton. Sebagai penonton yang cerdas, tentu kita tidak ingin langsung percaya hanya karena membaca satu judul. Lebih baik melihat keseluruhan informasi, membandingkan dari beberapa sumber yang kredibel, lalu menyimpulkan berdasarkan fakta yang tersedia. Sampai saat video ini dibuat, berbagai klaim yang beredar mengenai pengakuan, hubungan biologis, maupun tes DNA belum memiliki konfirmasi resmi yang dapat diverifikasi.
Karena itu, semua pihak sebaiknya menghindari menarik kesimpulan yang terlalu jauh. Di sisi lain, perhatian publik terhadap keluarga ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh figur publik di Indonesia. Apapun yang mereka lakukan hampir selalu menjadi bahan pembicaraan. Bahkan sebuah foto sederhana atau potongan video singkat dapat memunculkan berbagai tafsir yang berbeda. Tidak sedikit warganet yang akhirnya ikut menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Padahal, sekali sebuah informasi tersebar luas, dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya terhadap figur publik, tetapi juga terhadap keluarga dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena itulah, etika dalam menggunakan media sosial menjadi semakin penting. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika suatu saat ada pernyataan resmi dari pihak terkait, tentu publik akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Sementara itu, sikap terbaik adalah menunggu perkembangan yang benar-benar dapat dipastikan. Terlepas dari berbagai rumor yang beredar, baik Ruben Onsu, Sarwendah, maupun anggota keluarga lainnya tetap memiliki hak atas privasi mereka. Masyarakat tentu boleh mengikuti perkembangan berita hiburan. Namun, menjaga sikap kritis terhadap informasi juga sama pentingnya. Semoga kedepannya ruang digital Indonesia semakin dipenuhi dengan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah masyarakat memang terlalu mudah percaya pada judul-judul sensasional? Atau justru kita semua perlu lebih bijak dalam memilih informasi yang layak dipercaya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tetapi ingat untuk tetap menjaga sopan santun dan saling menghormati. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia hiburan Indonesia. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda ingin retensi penonton lebih tinggi, saya juga bisa buatkan saya versi 18 menit dengan gaya narasi dramatis ala infotainment TV yang menggunakan cliffhanger setiap 1-2 menit, tanpa menyajikan rumor yang belum terbukti sebagai fakta.